Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, menyertai kami. Tuhan, kadang kami bingung untuk menilai antara beragama dan beriman. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami lewat renungan singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali 10 menit bersama dengan saya. Mari kita belajar memahami satu kebenaran firman Tuhan setiap hari 10 menit bersama. Kita belajar akan satu kebenaran iman yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara saat ini bingung melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat satu situasi saat ini, maka saya percaya bingung. Karena apa? Kita sulit membedakan antara beragama dengan beriman itu seperti apa. Kenapa saudara saya melihat? Karena apa? Di dalam hari ini kita melihat ada banyak situasi yang kita hadapi, situasi yang kita alami dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya orang beragama, bahkan tokoh-tokoh agama. Bahkan saudara, kebencian hadir dan lasih mengalir dalam pemikiran orang-orang yang menyebut diri mereka beragama. Nah, pertanyaannya saudara, apakah beragama seperti apa sih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar di dalam Alkitab, Yakobus pasal 2 ayat 17, saudara. Di sana dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Jadi saudara, dalam peristiwa ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya perbuatan itu sama dengan iman. Iman itu sama dengan perbuatan. Jadi artinya yang saya maksudkan sama itu bukan berarti iman sama dengan perbuatan, bukan. Tetapi justru yang saya maksudkan adalah bahwa seharusnya iman itu terlihat dari perbuatannya. Dan perbuatan seseorang itu menunjukkan imannya. Nah, kalau kita menyaksikan saudara, ada beberapa orang-orang yang mengaku diri beragama dan berbuat jahat dalam tanda kutip, membenci agama lain, membenci suku lain, membenci orang lain. Saya juga berpikir, apakah dia orang beragama yang beriman atau yang tidak beriman? Karena seharusnya orang yang beragama tetapi dia beriman, maka seharusnya perbuatannya itu adalah perbuatan yang dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan ada toleransi di antara sesama sekalipun di dalam baju atau jubah yang berbeda. Nah, ini dikatakan Yakobus bahwa seharusnya iman itu harus disertai perbuatan. Ini nasihat Yakobus kepada orang-orang Kristen pada zaman itu dan juga kita saat ini. Bahwa seharusnya jangan kita mengklaim diri beragama, beriman, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan agama yang kita anut, tidak sesuai dengan iman yang kita anut. Karena agama dan iman itu dan perbuatan itu harus sama, saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi persoalannya saudara, bagaimana dengan orang yang mengaku beragama tetapi perbuatannya tidak menunjukkan satu situasi kenyamanan, kedamaian, kesejukan kepada orang lain? Nah, saya berkata saudara, itu dipengaruhi oleh mungkin pengertiannya tentang agama. Mungkin juga pengertiannya tentang Tuhan yang dia sembah. Nah, kita bersyukur saudara di dalam ajaran agama kita
Kita diajar untuk beriman. Dan iman kita itu kita hidupi sesuai perbuatan kita. Makanya di mana-mana saudara, orang Kristen itu gampang sekali toleran. Di mana-mana orang Kristen itu gampang sekali mengalah. Di mana-mana orang Kristen itu saudara gampang sekali mengampuni. Tetapi tidak semua orang Kristen juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau kita semakin hari menyaksikan orang yang mengaku dirinya beragama dan beriman kepada Tuhan, dan orang itu masih membenci orang lain, saudara-saudara, berpikirlah. Dan saya mau katakan, orang itu sebenarnya tidak beriman. Karena orang beriman adalah mereka yang menunjukkan imannya lewat perbuatan baik mereka. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba untuk menyatakan iman kita di tengah kedurhakaan dunia yang fana. Salam. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk mengerti antara agama dan iman. Karena kami melihat ada orang-orang beragama yang mengklaim diri mereka beragama, tetapi berusaha membenci orang lain, berusaha menyakiti orang lain. Hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka imani. Tapi satu hal yang kami syukuri, kami bersyukur untuk firman yang terus menguatkan kami, agar kami beriman sesuai dengan kehendak. Agar kami beriman dan menghidupi iman kami melalui perbuatan kami di tengah dunia yang fana. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kesabaran untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.